Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Asesor Sertifikasi Dosen dan kolega yang sedang menyaksikan video saya ini. Perkenalkan, saya Imam Misbah, SKL-MSI, dosen pada program studi Ilmu Perikanan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan deskripsi diri dalam bidang pengajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mikrobiologi Perikanan. Mata kuliah wajib ini memiliki bobot 3 SKS dan diberikan pada semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran. Mata kuliah ini membahas konsep dasar mikrobiologi serta penerapannya dalam bidang perikanan. Mahasiswa mempelajari karakteristik dan peranan mikroorganisme dalam budidaya ikan, kesehatan ikan, pengolahan hasil perikanan, dan pengelolaan lingkungan perairan secara berkelanjutan. Materi yang dipelajari dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama, konsep dasar dan ruang lingkup mikrobiologi perikanan, lalu selanjutnya sejarah perkembangan mikrobiologi, karakteristik struktur sel dan klasifikasi mikroorganisme, pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme, peranan mikroorganisme dalam budidaya ikan dan kesehatan ikan, hubungan mikroorganisme dengan kualitas lingkungan perairan, lalu selanjutnya pemanfaatan mikroorganisme dalam pengolahan hasil perikanan serta penerapannya untuk mendukung sistem aquaculture yang produktif dan berkelanjutan. Selama proses pembelajaran, mahasiswa akan diberikan berbagai studi kasus dan proyek sederhana yang berkaitan dengan penerapan mikrobiologi dalam bidang perikanan. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan konsep-konsep dasar mikrobiologi dengan permasalahannya nyata di lapangan, sehingga mampu menyusun solusi yang ilmiah, logis, dan aplikatif sesuai prinsip pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Luaran pembelajaran mata kuliah ini meliputi laporan hasil analisis studi kasus atau proyek, selanjutnya presentasi hasil pembelajaran, portofolio tugas individu maupun kelompok, dan rekomendasi penerapan mikrobiologi dalam mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Mata kuliah ini mendukung pencapaian-capaian pembelajaran lulusan CPL, Program Studi Ilmu Perikanan, yaitu CPL pertama, B1 mampu menganalisis dan menerapkan iptek aquaculture yang berbasis kearifan lokal, serta berwawasan lingkungan. CPL 2, P2 mampu menguasai dan mengembangkan teknologi pasca panen hasil perikanan serta mampu merencanakan industri pengelolaan berbasis kearifan lokal yang dapat menghasilkan produk lokal yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Berdasarkan CPL tersebut, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar mikrobiologi perikanan, karakteristik mikroorganisme, serta peran mikroorganisme dalam sistem aquaculture yang berbasis kearifan lokal dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan peranan mikroorganisme dalam penanganan, pengolahan, dan pengembangan teknologi hasil perikanan yang mendukung produk perikanan berkualitas dan berkelanjutan. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, proses pembelajaran menerapkan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, materi disampaikan secara sistematis sesuai RPS dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, antara lain presentasi multimedia, buku ajar, jurnal ilmiah, video pembelajaran, dan contoh studi kasus yang relevan dalam bidang mikrobiologi perikanan. Pada tahap interaction, mahasiswa dilibatkan secara aktif melalui diskusi kelas, tanya jawab, analisis studi kasus, presentasi, serta pembelajaran kolaboratif, sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi ilmiah, serta kerjasama tim dan kemampuan memecahkan masalah. Selanjutnya, pada tahap asesmen, penilaian dilakukan secara berkesinambungan melalui asesmen formatif berupa kuis, tugas individu, tugas kelompok, aktivitas partisipatif, presentasi, dan proyek, dan juga ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan adalah Case-Based Learning (CBL) dan Project-Based Learning (PJBL). Kedua model tersebut dipadukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, presentasi, penugasan, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran berbasis pemecahan masalah, sehingga mahasiswa berilmu perikanan memperoleh pengalaman belajar yang aktif, konseptual, dan berpusat pada mahasiswa. Referensi utama dalam mata kuliah ini adalah buku mikrobiologi dasar yang saya susun bersama tim dan juga referensi jurnal terbaru. Pada video yang akan ditampilkan, saya mendokumentasikan proses pembelajaran pada pertemuan ketiga sesuai dengan RPS. Materi tersebut merupakan fondasi dalam memahami konsep dasar mikrobiologi yang selanjutnya untuk mengkaji peranan mikroorganisme dalam budidaya ikan, kesehatan ikan, dan pengelolaan lingkungan perairan. Sehingga semoga proses pembelajaran yang disajikan dalam video ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi rencana pembelajaran semester sekaligus memberikan manfaat dalam pengembangan kompetensi mahasiswa di bidang mikrobiologi perikanan.
Semoga tayangan pembelajaran ini dapat memberikan gambaran implementasi RPS secara utuh. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita lanjutkan perkuliahan pertemuan ketiga teman-teman, yaitu mata kuliah mikrobiologi perikanan. Kita akan bahas sejarah ruang lingkup mikrobiologi dan aplikasi bidang perikanan teman-teman. Adapun mencakup sub CPMK 1.2, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan mikrobiologi dan ruang lingkup mikrobiologi serta mengidentifikasi peran mikroorganisme dalam bidang perikanan. Capaian pembelajarannya, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan mikrobiologi, ruang lingkup mikrobiologi, cabang-cabang mikrobiologi, dan juga menjelaskan pentingnya mikrobiologi dalam bidang perikanan. Sehingga nantinya akan terhubung begitu teman-teman. Saya ada satu pertanyaan, nanti yang bisa menjawab dapat hadiah buku. Oke, siap-siap ya. Mengapa organisme yang tidak dapat dilihat mata itu justru sangat menentukan keberhasilan budidaya ikan, teman-teman? Jawab saja, tidak apa-apa. Karena mikroorganisme itu ada di dalam perairan, betul. Betul, Sidik. Nanti ada yang lain, teman-teman? Oke, berarti teman-teman nanti di pertemuan berikutnya sebelum seperti yang saya sampaikan di awal, sebelum kita memulai materi pertemuan, itu kita baca-baca terlebih dahulu pokok bahasannya supaya kita bisa interaksi lebih bagus begitu, teman-teman. Selanjutnya bisa isi absensi terlebih dahulu, teman-teman. Oke, sudah? Nah, dalam bidang perikanan, teman-teman, mikroorganisme itu memiliki peranan yang sangat penting. Misalnya, bakteri probiotik dimanfaatkan sebagai kualitas air dan kesehatan ikan. Lalu ada archaea, jamur mikroskopis, protozoa, alga mikroskopis, virus. Nah, itu merupakan mikroorganisme. Sebagian besar mikroorganisme itu hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop, teman-teman. Contoh, dalam bidang perikanan ada tadi bakteri probiotik yang saya sampaikan, dan juga ada bakteri penyebab penyakit ikan, biasanya bakteri patogen, teman-teman. Selanjutnya, mikroalga sebagai pakan alami, teman-teman. Ini bisa sebagai pakan larva udang dan juga sebagai pakan larva ikan, teman-teman. Selanjutnya, sebelum adanya mikroskop, teman-teman, manusia itu belum mengetahui bahwa di sekitar kita itu ternyata ada mikroorganisme, teman-teman. Sehingga ditemukannya beberapa tokoh penting, yaitu ada Robert Hooke, Anthony van Leeuwenhoek, lalu Francisco Redi, Louis Pasteur, sama Robert Koch. Nah, penemuan mikroskop ini membuka jalan bagi perkembangannya ilmu mikrobiologi di dunia yang modern ini, teman-teman. Selanjutnya, tokoh-tokoh mikrobiologi, ada Anthony van Leeuwenhoek mengembangkan mikroskop sederhana mengamati bakteri dan protozoa. Lalu dia menyebut mikroorganisme itu sebagai animalcules, teman-teman. Ada yang tahu animalcules itu apa? Animalcules itu hewan-hewan kecil, teman-teman. Karena waktu zaman dulu kan kita belum tahu ya bahwa itu ternyata mikroorganisme begitu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada Louis Pasteur, teman-teman. Dia menemukan teori biogenesis, mengembangkan pasteurisasi, itu melalui metode pemanasan, menjelaskan proses fermentasi yang biasa kalau misalkan teman-teman di sekitar itu biasanya pembuatan tempe itu kan dari proses fermentasi. Nah, kalau di bidang perikanan itu biasanya untuk pengolahan hasil perikanan, teman-teman. Selanjutnya ada tokoh Robert Koch. Ini mengembangkan postulat Koch, membuktikan hubungan mikroorganisme dengan penyakit, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui itu, selanjutnya kita belajar mengenai ruang lingkup mikrobiologi. Nah, mikrobiologi ini mempelajari struktur mikroorganisme, yaitu mempelajari sel, aspek kehidupannya, lalu pertumbuhan mikroorganisme, itu pertumbuhan mikroorganisme reproduksi, ini cara dia bakteri ini berkembang biak, lalu proses metabolisme, ini proses dia bertahan hidup untuk menghasilkan proses pertumbuhannya, teman-teman. Lalu selanjutnya genetika mikroba, teman-teman. Nah,
Genetika mikroba itu bersifat perwarisan sifat dan juga nanti ada interaksi mikroba dengan lingkungan pemanfaatan mikroorganisme, teman-teman. Dalam bidang perikanan ini, mikrobiologi berperan pada budidaya, kesehatan ikan, kualitas air, dan juga keamanan pangan, teman-teman. Selanjutnya selanjutnya kita mempelajari cabang-cabang mikrobiologi, teman-teman. Beberapa cabang mikrobiologi, ada bakteriologi, adalah ilmu yang mempelajari bakteri, mulai dari strukturnya, pertumbuhannya, hingga peranannya, teman-teman. Virologi mempelajari virus, teman-teman, dan juga infeksi, mekanisme infeksi yang ditimbulkannya. Lalu ada mikologi, protozoologi, fikologi. Fikologi itu biasanya disebut juga algalogi, itu yang mempelajari alga. Lalu mikrobiologi lingkungan, ada mikrobiologi industri, dan juga mikrobiologi pangan. Nah, mikrobiologi pangan ini biasanya untuk mengontrol keamanan pangan, teman-teman. Sehingga setiap cabang memiliki fokus kajian yang berbeda tetapi saling berkaitan, teman-teman. Selanjutnya, peranan mikrobiologi dalam bidang perikanan, mikroorganisme ini memiliki peranan yang sangat penting, teman-teman, dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Salah satunya adalah membantu siklus nutrien, yaitu menguraikan bahan organik dan mendaur ulang unsur hara sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh organisme lain, teman-teman. Selanjutnya, pembentukan kualitas air, fermentasi hasil perikanan, produksi probiotik, pengendalian penyakit ikan, bioremediasi limbah budidaya, teman-teman. Nah, pemahaman itu, mikrobiologi perikanan ini membantu meningkatkan produktivitas budidaya secara berkelanjutan, teman-teman. Jadi, ilmu-ilmu mikrobiologi itu sebagai dasar pemahaman mahasiswa, nantinya ketika mau melaksanakan budidaya, bisa punya pengetahuan dalam pengendalian budidaya, teman-teman. Selanjutnya, sebagai contoh penerapan nyata materi ini, saya melakukan penelitian melalui skema pendanaan penelitian fundamental yang didanai oleh Kemdikti-Saintek pada tahun 2025 dan juga 2026. Nah, yaitu mengenai bioprospeksi mikroorganisme yang berasosiasi dengan teripang Boadzia argus, teman-teman. Nah, di penelitian ini bertujuan mengisolasi dan kultur bakteri supaya kita dapat mengetahui bahwa di dalam teripang ini dia mempunyai senyawa bioaktif atau metabolit sekunder, teman-teman, yang bisa dimanfaatkan sebagai anti kanker, sehingga mikroorganisme tidak hanya bermanfaat dalam bidang budidaya perairan, namun juga bermanfaat sebagai anti kanker kesehatan manusia, sehingga bisa diciptakan inovasi-inovasi yang berkelanjutan, teman-teman. Selanjutnya, tidak semua mikroorganisme itu bersifat merugikan, teman-teman. Ada yang bersifat menguntungkan. Contohnya Bacillus spp, probiotik. Lalu Lactobacillus sp itu biasanya buat fermentasi. Lalu Nitrosomonas dan Nitrobacter itu nitrifikasi. Ada yang tahu nitrifikasi itu apa, teman-teman? Nitrifikasi adalah di mana kondisi lingkungan itu terkandung senyawa amonia. Nah, senyawa amoniak ini dirubah menjadi nitrit sehingga nantinya akan bisa berubah menjadi nitrat, sehingga ini akan aman di suatu perairan, teman-teman. Lebih aman terhadap pertumbuhan ikan, teman-teman. Selanjutnya, selain bakteri probiotik, mikroorganisme lain seperti mikroalga chlorella juga menjadi objek penelitian saya. Saya kembangkan Chlorella sp. Chlorella sp ini kan bisa sebagai pakan alami ikan, pakan alami larva ikan, teman-teman, melalui artemia. Nah, ini bisa nanti teman-teman jika tertarik, kita bisa kembangkan sama-sama di laboratorium biologi. Saya kembangkan Chlorella sp dari sedikit, dari isolasi yang sedikit menjadi banyak, teman-teman. Dan ini bisa mendukung proses budidaya ikan yang ada di masyarakat, teman-teman. Lalu selanjutnya, selain mikroorganisme yang bermanfaat, terdapat pula mikroorganisme yang sifatnya itu patogen, teman-teman. Ada namanya bakteri Aeromonas hydrophylla, Vibrio harvey, Edwardiella tarda. Dampaknya yang disebabkan oleh beberapa bakteri ini yaitu dia
menyebabkan penyakit ikan, teman-teman, sehingga menurunkan produksi, kematian massal, dan juga mengakibatkan kerugian ekonomi, teman-teman. Sehingga memang sebelum kita semua melaksanakan proses budidaya ikan, itu sebaiknya kita sudah mitigasi awal bahwa mikroorganisme patogen ini sudah tidak ada, teman-teman. Sehingga kita sudah siapkan bakteri-bakteri yang menguntungkan di materi sebelumnya, teman-teman. Oke, selanjutnya mikroorganisme ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberhasilan budidaya ikan, teman-teman. Nah, contohnya mikroorganisme itu bisa memengaruhi kualitas air, kesehatan ikan, efisiensi pakan, keberhasilan budidaya, keberlanjutan lingkungan, teman-teman. Nah, pengelolaan mikroorganisme ini yang tepat menjadi salah satu kunci keberhasilan sistem aquaculture yang modern. Oke, teman-teman, di sekitar rumah atau di sekitar masyarakatnya ada yang dekat dengan pembudidaya tidak? Ada. Kemarin kita contoh Sidik, Filio, lalu Hafiz, Rafif, kemarin pas waktu pengabdian dalam keberhasilan budidaya yang paling mempengaruhi salah satunya yang dialami permasalahan masyarakat itu apa, teman-teman? Pakan. Pakan ya. Kenapa pakan? Pakan pakan itu terlalu mahal di masyarakat. Terlalu mahal ya? Iya. Nah, salah satu keberhasilan budidaya ikan itu dilihat dari efisiensi pakan, teman-teman. Kita tahu bahwa permasalahan masyarakat di Papua itu pakan ikan harganya bisa mencapai 600.000, sedangkan umumnya itu harga di 400.000 dalam 25 kilo. Nah, untuk memenuhi protein itu kan berarti mahal ya, teman-teman ya, berarti mahal ya, sehingga kita sebagai akademisi hadir turut serta memberikan solusi, teman-teman. Contohnya, nah, materi yang kita pelajari hari ini juga telah saya implementasikan bersama mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat, misalnya melalui inovasi pembuatan alat pelet ikan, teman-teman. Jadi kita manfaatkan bahan baku lokal, yaitu ikan red devil yang merupakan hama di Danau Sentani ya. Kita tahu ikan red devil ini kan memakan semua ikan-ikan kecil, sehingga itu mengancam ekosistem asli Danau Sentani, teman-teman. Dan juga kita manfaatkan enceng gondok untuk mengurangi sedimentasi, teman-teman, untuk mengurangi sedimentasi, sehingga masyarakat kelompok pembudidaya Obloko Sejahtera Mandiri ini sudah bisa membuat pakan ikan sendiri selama satu hari itu bisa produksi 10 kilo, sehingga tidak ketergantungan lagi dengan pakan dari luar, teman-teman. Sehingga ini bisa menjadi solusi nyata akademisi terhadap masyarakat lokal, terutama masyarakat Provinsi Papua, teman-teman. Oke, ringkasan pada pertemuan kali ini kita telah mempelajari beberapa konsep, teman-teman, yang menjadi konsep dasar, yang menjadi pondasi dalam mata kuliah mikrobiologi perikanan, teman-teman. Kita telah memahami pengertian mikrobiologi, sejarah perkembangan mikrobiologi, toko-toko, ruang lingkup, cabang, peranan mikrobiologi, mikroorganisme menguntungkan, peran mikroorganisme dalam budidaya ikan, sampai ke penerapan nyata dalam penelitian bidang perikanan, penerapan nyata pengabdian berdampak kepada masyarakat lokal, terutama Provinsi Papua, teman-teman. Oke, selanjutnya saya buka sesi pertanyaan untuk dua orang penanya. Ini Pak. Ya, silakan. Nah, ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, mikrobiologi itu berada di wilayah perairan ya. Betul. Nah, sedangkan di penelitian yang salah satunya dijalankan, mikroorganisme itu pada teripang itu yang Bapak maksud ada di internal atau eksternal teripang, dalam arti mikroorganismenya itu ada di dalam tubuhnya atau di luarnya gitu. Oke, baik, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Jadi mikroorganisme yang terkandung di dalam di dalam teripang ini ada di internal, baik juga di eksternal. Jadi kalau dari eksternal itu kita ambil kulitnya, lalu nanti kita isolasi, dibedah. Jadi dibedah, ambil kulitnya, itu lalu kita isolasi di laboratorium.
Lalu kalau di bagian internalnya itu bisa di bagian usus. Mengapa usus? Karena usus ini biasanya banyak terkandung mikroorganisme yang ada di dalamnya, teman-teman. Nah, daging dan juga bisa diambil dari dagingnya, teman-teman. Dari daging dari daging teripangnya. Nah, itu nanti diekstrak dulu baru diisolasi, teman-teman. Sehingga mikroorganisme teripang itu ada di bagian eksternal dan juga internalnya. Begitu. Oke, sudah. Oke, pertanyaan sudah cukup, Sidik? Ya. Pertanyaan kedua, boleh ada yang lain, teman-teman? Perkenalkan, nama saya Beliau Koloseng Tumbage. Di sini saya ingin bertanya, kemarin kan saya sudah pernah mengikuti penelitian Bapak tentang alat untuk membuat pakan. Kita tahu juga bahwa perkembangan teknologi semakin berkembang. Pertanyaan saya, apakah Bapak ada rencana untuk membuat alat, di mana alat itu untuk membantu atau mempermudah masyarakat, terkhususnya dari sektor budaya perikanan? Sekian, terima kasih. Oke, pertanyaan bagus sekali, Vilio. Kemarin ikut hadir di dalam pengabdian saya ya, dan itu saya ucapkan terima kasih karena beberapa teman sudah membantu dalam kegiatan pengabdian saya. Untuk selanjutnya, dalam perkembangan era digitalisasi sekarang saat ini, saya mengembangkan pakan ikan otomatis karena permasalahan mitra adalah dalam perekrutan karyawan itu mahal sekali, teman-teman. Dalam maintenance perawatan ngasih pakan ikan itu mahal sekali, sehingga saya ciptakan pakan ikan otomatis dengan menggunakan teknologi IoT dan berbasis AI, teman-teman. Sehingga ketika suhu sekian, dia bisa ngasih pakan. Dan kita bisa atur setting, itu di jam berapa kita kasih pakan, teman-teman. Nanti teman-teman yang tertarik bisa bergabung di dalam kegiatan pengabdian saya. Selanjutnya, gantian Bapak yang bertanya ya, teman-teman ya. Mengapa? Yang pertama nih, mengapa mikrobiologi penting dalam budidaya ikan? Kalau menurut saya, kenapa mikrobiologi itu penting dalam budidaya ikan? Itu yang pertama, itu kita bisa melihat penyakit di dalam ikan, kayak penyakit apa sih yang terjangkit pada ikan, kayak mikroorganisme apa yang sedang tersakit pada ikan gitu. Nah, mikrobiologi itu memiliki peran yang sangat penting dalam melihat kita nanti aspek kegiatan budidaya. Itu dari kualitas perairan, kesehatan ikan, dan juga produktivitas perairan. Jadi, jawabannya mantap. Sudah bagus sekali. Selanjutnya ada lagi. Nomor 2 yang bisa menjawab, sebutkan 3 cabang mikrobiologi beserta bidang kajiannya, teman-teman. Silakan. Yang dari Serui ini. Yang dari mahasiswa PSDKU Serui. Ada namanya bakteri, lalu ada virus, virologi, lalu ada satu lagi mikologi. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya sudah terjawab dengan bagus. Lalu di pertemuan terakhir ini ada tugas mahasiswa supaya nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas sebelum masuk ke materi pertemuan keempat, yaitu cari salah satu contoh penerapan mikroorganisme dalam budidaya ikan di Indonesia dari jurnal nasional minimal Sinta 2 atau internasional terakreditasi. Syukur-syukur di Scopus juga lebih bagus, teman-teman, dan jelaskan manfaatnya. Sampai di sini, kira-kira ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi dalam perkuliahan pertemuan ketiga ini. Semoga teman-teman sehat semua. Terima kasih. Banyak. Ya.